Yuk, Emang. Sekarang siapkan LKS, kalian siapkan LKS-nya. Ada yang punya, ada yang punya. Ada yang masih belum punya. Kalau ada yang masih belum punya, nanti Pak Luis share di mana ya? Di Google Classroom. Oke, oke, ya sudah siap semua. Nah, ini caranya ya. Kalian sambil mendengarkan, juga sambil menulis, boleh sambil nyicil mengerjakan, boleh. Jadi misal nanti Pak Luis sambil terangkan, kalian boleh sambil mengerjakan, tidak masalah ya. Tapi sarannya Pak Luis nanti kalau ada kata-kata yang susah, silakan kalian tulis dan kalian catat supaya nanti mungkin bisa jadi kalian tambahkan ke pertanyaan atau ke daftar yang kalian belum mengerti. Oke, Pak Luis presentasikan dulu ya, dan sekaligus Pak Luis langsung terangkan. Kita masuk ke LKS. Oke, sudah kelihatan? Oke, sudah ya. Nah, anak-anak, tema 6 kita adalah senam lantai, KD 3.6. Nah, pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak senam. Jadi anak-anak, pola gerak dominan itu pengertiannya adalah dasar atau landasan untuk semua gerak senam. Jadi dasarnya, ya, dasarnya saja. Oke, apa aja sih pola gerak dominan itu? Ada posisi statis. Nah, sebelum masuk ke pola gerak dominan, Pak Lis mau ngomong ke kalian, senam ataupun olahraga lain itu akan lebih mudah, ya, teorinya akan lebih mudah kalau kalian bisa membayangkan. Kalau kalian bisa membayangkan, semuanya akan menjadi lebih mudah. Ya, habis ini kita contohkan. Posisi statis. Waduh Pak, apa ini statis Pak? Oke, kalau kalian belum tahu bahasanya, kalian perlu menghafalkan. Jadi kalian harus tahu, oh statis. Statis berarti diam atau seimbang. Nah, kalau diam atau seimbang, kalian pasti akan langsung bisa membayangkan. Nah, coba bayangkan gerakan apa aja yang diam dan seimbang. Itu semua pasti akan masuk ke posisi statis. Jadi, posisi statis adalah dasar dari semua gerakan senam. Nah, kalau dasar berarti hampir semua gerakan perlu posisi statis. Ingat, ini perlu diingat ya. Nah, posisi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, bertumpu, bergantung, dan keseimbangan. Bertumpu dan keseimbangan. Oke? Ya, monggo. Oke, selanjutnya. Bertumpu, bergantung, dan keseimbangan. Nah, kalau bertumpu kalian sebetulnya tinggal bayangkan aja gerakan apa yang bertumpu. Kalian sudah pernah melakukan dulu di kelas 4. Ada yang kalian melakukan kapal terbang, ada yang kalian melakukan apa itu? Melakukan one leg stand, nah kayak gitu-gitu. Ini mungkin yang belum yang bergantung, tapi kalian dulu kelas 1 2 pasti sudah pernah nyoba, apalagi TK. Bergantung, posisi statis yang dilakukan dalam keadaan bahu berada di bawah suatu alat. Jadi ini kalian di TK dulu mainan yang gantungan itu, nah itu termasuk posisi statis ya. Jadi bergantung itu posisi statis. Loh kenapa Pak? Kalian kalau tidak posisi statis bisa jatuh nanti. Kalau enggak posisi statis. Jadi pasti ada saat dimana tangan kalian tetap berada di alat ya. Jangan sampai kalian bergantung tapi tangannya nggak ada di alat ya. Bahaya nanti ya. Keseimbangan.
kemampuan seseorang mengontrol posisi tubuh. Nah, ini kalian sudah pernah melakukan seperti gerak kapal terbang, seperti apa itu? Gerak sikap T, dan lain sebagainya. Selanjutnya mendarat. Mendarat ini gampang sekali ya, perhentian yang terkontrol dari tubuh yang melayang. Mendarat dapat dilakukan dengan kaki dan tangan. Nah, ini yang beda dari gerak lokomotor. Kalian kalau pernah ingat yang lompat jauh dulu, kelas 4 ataupun kelas 5 dulu, ketika ada pelajaran lompat jauh, itu mendaratnya hanya dengan kaki ya. Tapi sekarang ada dengan tangan. Lupa kok bisa? Bisa. Contoh, ini contoh langsung ya. Kalian pasti ingat kalau ada yang namanya lompat harimau, ada yang namanya meroda. Nah, meroda itu kan tangannya masih di bawah, terus harus numpu kan dia. Nah, itu mendaratnya menggunakan tangan. Selanjutnya yang C, gerak berpindah. Wah, ini easy banget ya, easy banget. Jadi sudah pernah kalian lakukan. Lalu lanjut ke ayunan. Ayunan ini pasangannya bergantung. Jadi diingat, ayunan ini pasangannya bergantung. Kenapa? Soalnya dia dilakukan saat posisi bergantung. Nama alatnya apa Pak Luis? Nama alatnya biasanya palang tunggal. Ya. Kemudian putaran, suatu gerakan memutar. Nah, ini kalian juga sudah pernah melakukan. Itu contohnya meroda dan guling depan. Ini kalian sudah pernah melakukan ya. Oke, selanjutnya tolakan. Gerakan yang menghasilkan perpindahan tubuh secara cepat. Ini lompat kangkang, lompat harimau, tolakan. Nah, ini tolakan ini pasangannya sama gerak berpindah atau gerak lokomotor. Jadi kalian harus bisa membayangkan ya. Sekarang contoh kalian gimana lompat tapi tidak menolak, kan susah kan? Jadi kalau ketika kalian meloncat itu pasti melakukan tolakan. Yang terakhir adalah melayang. Jadi ini gerakan tubuh saat berada di udara. Ini gampang sekali, kalian tinggal ingat pesawat terbang ya. Oke, Pak Luis sekarang kembalikan ke kalian dulu. Oke, Pak Luis kembalikan ke kalian dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan? Halo? Halo? Anybody home? Tidak. Oke, tidak. Ya udah, kalau tidak, Pak Luis yang tanya sekarang. Ya. Sekarang Pak Luis tanya, perhatikan pertanyaan Pak Luis baik-baik. Ya. Bisakah dalam satu gerak senam lantai mencakup ya dua atau lebih pola gerak dominan? Bisakah? Mencakup itu apa, Pak? Mencakup itu meliputi. Pak, meliputi itu apa? Meliputi itu menggunakan wis. Ayo. Oke, Pak Luis ulangi lagi. Bisakah satu gerak senam lantai meliputi, mencakup, menggunakan aja deh, menggunakan dua atau lebih pola gerak dominan? Bisa apa enggak? Ayo. Ini ngetes ini. Kalau nggak ada pertanyaan kan berarti sudah pinter-pinter semua. Ayo Lian. Udah dimatiin guys. Ayo. Ayo Sydney, Jessica. Ini yang pinter-pinter Abi, Audrey. Bisa. Cuma Audrey tok emang nggak mau Pak Luis.
Ayo. Ayo jawab wes. Apa bisa? Ayo Jocelyn. Bisa. Bisa. Oke bisa, oke bisa. Oke bisa ya, deal ya, bisa ya. Oke, sekarang contohkan satu gerakan apa, senam lantai apa, dan pola gerak dominannya apa aja yang masuk ke situ. Ayo, tolong dibantu Pak Luisnya. Pak Luis kan belum ngerti, jadi Pak Luis yang tanya. Ayo, yuk coba. Siapapun boleh ya. Ayo. Kan tadi katanya sudah ngerti semua. Putaran. Oke, loh kok putaran? Gerak senamnya dulu, Audrey. Apa dulu? Roll belakang. Oke, roll belakang. Oke, kita kunci dulu ya, roll belakang. Lalu, Audrey, dilanjutkan. Gerak dominannya Ya, apa? putaran. Oke, putaran. Lalu? Terus udah. Loh, kalau sudah ya berarti salah tadi. Nggak bisa berarti. Gimana sih, Audrey? Ayo, Putaran terus kan ayo. tiduran. Nah, ya tiduran itu masuk apa kalau tiduran berarti? Ayo. Itu banyak loh pola gerak dominannya, Audrey. Ayo tadi katanya bisa. Kok jadi nggak bisa? Yuk. Iya, kan aku jawab. Oke, wes Audrey Pak Luis Ben. Audrey tidak boleh jawab lagi. Sekarang siapa yang mau bantu Audrey? Tadi Audrey sudah mengatakan roll belakang. Roll belakang satu pola gerak dominannya adalah putaran. Apalagi tadi katanya bisa. Harus lebih dari 2 pola gerak. Oke, Abi itu bisa. Apa Jocelyn? Apa Jocelyn? Sambil berputar. Nah, itu apa? Itu pola gerak dominannya. Tadi kan sudah. Nah, pola gerak dominan kan tadi ada banyak itu toh, yang Pak Luis jelaskan A sampai Z itu ya kan. Nah, itu apa yang masuk di situ? Dilihat dong, apa? Abi, Jocelyn, mau direvisi lagi jawabannya? Yuk, Audrey nggak boleh jawab lagi. Ya, Bertumpu. siapa itu? Sisi. Ian. Nah, pintar. Bertumpu. Bertumpu juga masuk. Tapi itu masih 2 guys. Kurang satu lagi apa? Banyak itu. Ayo, banyak itu. Coba. Keseimbangan. Nah, pinter Lian. Keseimbangan. Apalagi? Oh, nggak hanya 3 loh itu. Apalagi? Lian nggak boleh jawab. Lian nggak boleh jawab. Lian sudah Pak Luis Ben. Audrey, Lian, Pak Luis Ben. Hah? Siapa itu? Itu siapa ya? Pak Luis, kok nggak bisa mendengar? Siapa tadi? Oh, Oit lagi, Oit. Ulangi lagi, Oit. Apa lagi, Oit? Oke, mendarat. Betul banget mendarat. Pak Luis kan biasanya kalau habis roll belakang kan berdiri kan. Nah, itu juga mendarat, itu perlu. Tolakan. Oke, tolakan. Nah, kan banyak kan? Oke, cukup ya. Nah, berarti Jojo, Oit, Audrey, Lian nggak boleh jawab. Ya, Jocelyn masih boleh. Tadi Jocelyn masih ragu-ragu. Jadi Jocelyn masih boleh jawab. Sekarang contoh lain selain roll belakang. Ayo, apalagi? Satu gerakan. Nggak boleh, roll depan ini sama aja, roll belakang. Itu depan belakangnya toh. Belingi. Kayang. Oke, kayang. Oke, Pak Luis kunci. Kunci dulu kayang dulu. Oke, kayang. Jocelyn, kayang. Apa aja yang dibutuhkan di sana? Keseimbangan. Oke, keseimbangan. Jocelyn bagus. Yang lain yang membantu Jocelyn? Mendarat. Oke, mendarat karena tangannya habis dari atas kemudian diturunkan. Terus apalagi loh? Kalau 2 berarti nggak termasuk loh. Ayo.
Berarti salah. Bertumpu. Oke, bertumpu. Sudah 3. Ayo. Oke, tadi Kalau ayunan. ayunan tidak terlalu digunakan. Karena kan kalau ayunan fokusnya kan dia kan gerakannya kan itu ya, menggunakan alat. Jadi tidak terlalu digunakan. Tergantung. Bergantung pun juga sama. Bergantung di mana? Kan bergantung kan harus ada alatnya. Melayang. Oke, melayang. Kalau melayang enggak juga, karena kalau melayang itu harus ada yang di udara. Oke, tapi tiga tadi sudah cukup kok. 3 tadi sudah cukup. Selanjutnya tadi Pak Lus dengar ya, meroda. Sekarang siapa yang bisa? Jocelyn nggak boleh jawab. Jocelyn nggak boleh jawab. Abi boleh jawab, soalnya Abi belum jawab. Putaran. Oke, Abi putaran, keseimbangan. Oke, Vergio apa? Putaran. Oke, selain itu, tadi Abi sudah keseimbangan sama putaran, berarti selain 2 itu, banyak loh itu, beneran banyak, ada 5 paling. Apa? Tolakan. Oke, sip. Elian nggak boleh jawab, beling nih. Krisna apa? Krisna? Tumpu. Oke, Krisna bertumpu, bagus. Oke, Krisna nggak boleh jawab. Vergio, tadi belum. Ayo. Hah? Apa? Mendarat. Oke, mendarat 4. Ada lagi tuh, pinter. Fang, tadi mau jawab sama Jonathan, Juju. Sebetulnya Juju sudah jawab sih tadi. Kalau bergantung boleh apa? Apa? Bergantung. Bergantung pada apa? Kan nggak ada bergantung. Tolakan, Pak. Apa? Tolakan. Tolakan, ya betul. Tolakan juga masuk. Pinter. Satu lagi. Ayo satu lagi. Fang, bisa pasti. Satu lagi. Ayo. Pak Lus kasih clue. Gerakan itu kan nggak mungkin diam toh. Nah, dia berarti apa? Keseimbangan. Keseimbangan. Ya, keseimbangan sudah pasti. Keseimbangan pasti masuk. Melayang. Oke, boleh melayang itu boleh. Sebelumnya ke melayang itu masuk gerak apa? Ayo. Berlari. Nah, itu masuk apa? Masuk apa itu? Kimi itu masuk apa? Putaran. Bukan, sudah tadi putaran. Kimi, itu masuk apa tadi? Yang kamu katakan itu masuk apa? Nah, betul. Jadi Kimi tadi kan bilang berlari, itu termasuk gerak lokomotor. Sebetulnya tadi sudah dijawab sama Abi, tapi Pak Luis kan tadi sudah di-ban Abinya. Oke. Jadi itu masuk lokomotor ya. Oke. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalian sebetulnya kan tinggal ingat pola gerak dominan itu adalah gerakan dasarnya. Nah, kalau gerakan senam lantai itu ya gerakan kayak kapal terbang, meroda, lompat-lompatan yang lompat harimau. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke terakhir, ini gampang sekali sih. Oke, peregangan dan pelemasan ya. Peregangan dan pelemasan yaitu latihan pemanasan yang perlu kamu lakukan sebelum latihan inti. Ya, pemanasan disebut warming up. Tujuannya adalah agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti cedera, terkilir, ya, dan mempersiapkan kamu untuk dapat melakukan suatu gerakan. Oke, jadi kalian harus melakukan pemanasan. Itu intinya. Nah, ini tadi Pak Lu sudah pernah bilang ya, kalau kalian belajar olahraga, kalian harus bisa membayangkan. Kenapa? Contoh, menekuk pinggang itu melakukan peregangan apa? Jangan sampai menekuk pinggang kalian melakukan peregangan leher, nggak nyambung. Ya, Pak, saya melakukan mencium lutut. Ya,
itu termasuk peregangan leher. Oh, jangan ya. Jadi kalian harus bisa membayangkan mana yang bergerak, mana yang di apa? Mana yang bergerak berarti mana yang dirasakan, ya. Jadi kalau kalian menggelengkan kepala, yang dirasakan bergerak kan lehernya. Jangan sampai ketika menggelengkan kepala, kalian merasa perut kalian bergejolak karena lapar. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus satu-satu. Bentuk senam ketangkasan ini sudah gampang sekali, berdiri dengan kepala ya. Kalian bisa lakukan di rumah masing-masing ya. Tapi Pak Luis tidak contohkan. Jadi berdiri dengan kepala ini juga masuk senam ketangkasan. Sikap kapal terbang, sikap T, berjalan pada balok titian. Oke, ini digambar, gampang sekali. Oh ya, ini mungkin kalian tulis lagi ya, supaya kalian tidak lupa. Ini ayunan bergantung, keseimbangan itu masuk di sini ya guys. Masuk di nomor 456. Nah ini yang dinamakan palang sejajar atau palang tunggal. Ini ya, digambar nomor 4 sama 5. Ya. Terakhir Pak Luis mau tanya, nomor 8 ini masuk gerak apa? Kalian ingat nggak? Ini senam apa? Senam lantai apa? Kita tidak bisa melakukan ini karena kita tidak punya alatnya. Nomor 8, kalau yang bisa langsung nyalakan mic, langsung ngomong. Yuk, ayo. Nomor 8 ini apa ini? Yuk, ini senam lantai apa ini? Nomor 8. Meroda. Wih, nomor 8 ini loh. Yuk. Roll depan. Loh, kok soal depan ini nabrak peti loh. Ini bertumpu itu pola gerak dasar. Bertumpu itu pola gerak dominan, guys. Ayo, ini nama senamnya. Pak Lus tanya nama senamnya. Nama senam lantai apa? Nomor 8 ini. Nah, lompat apa? Yuk. Pak Lus belum pernah ajarkan sih, memang. Harimau. Bisa lompat harimau bisa, tapi kurang tepat. Ini lompat depannya K. Depannya K. Lompat kangkang. Oke, pinter. Kijang. Wih, kok bisa kijang? Ini lompat kangkang. Jadi nanti itu kakinya ini harus bisa. Ini jadi kakinya ini harus bisa melewati balok ini. Jadi kalau kakinya nggak bisa melewati balok, sakit jadinya. Soalnya apa? Ketatap baloknya kan. Nah, jadi kakinya ini harus lewat baloknya biar nggak sakit. Jadi ini harus lewat ya. Ini kalian kalau melakukan biasanya sama teman-teman itu loh. Jadi sambil sama teman-teman kalian ngelompati teman. Oke, itu dari Pak Luis. Nah, Pak Luis kembalikan. Oh ya, Pak Luis langsung kasih pengumuman saja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah pinter lah, jelas. 5B. Oke. Intinya adalah kalian harus setelah ini mengerjakan LKS, kumpulkan sampai jam 9. Ya. Kumpulkan sampai jam 9. Kenapa kok Pak Luis tidak bahas sekarang? Supaya kalian mengerjakan. Pak Luis yakin kalian pasti ada beberapa yang akan menunggu kunci jawaban atau menunggu Pak Luis jelaskan. Nah, Pak Luis nggak mau guys. Jadi kalian silakan mengerjakan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Pak Luis akan buatkan tugasnya. Ya. Pak Luis kasih kunci kapan? Pak Luis akan kasih kunci besok atau besok lusa. Oke. Jadi kalian kerjakan LKS. Dan satu lagi, ini yang paling penting, tolong diingat, tolong dicatat, tolong diingat. Materi KI 4 kalian sangat membutuhkan bantuan orang lain dan juga pemanasan. Ya, tolong
jangan sampai ya kalian tidak pemanasan. Jadi Pak Luis harapkan harus wajib pemanasan. Ya, segala bentuk cedera ditanggung oleh penumpang. Jadi tolong ya Pak Luis nggak karena tidak di sekolah, Pak Luis tidak bisa membantu kalian kalau cedera. Jadi tolong pemanasan ya. Ya, pemanasan karena gerakannya cukup dapat untuk membuat keselio kalau tidak pas. Ya. Kalau tidak pas cukup dapat membuat keselio. Jadi tolong daripada sakit tolong pemanasan. Ya, tenang kok, sakitnya bukan sakit corona enggak, bukan ya. Sakit keselio paling ya, tapi jangan, tolonglah jangan. Karena nanti Pak Luis nggak bisa nanggung guys. Kalau di sekolah Pak Luis bisa nanggung, Pak Luis bisa memberikan pertolongan pertama. Ya, oke ya, oke dulu di layar ya. Wajib pemanasan, ya. Karena nanti ada dua gerakan. Gerakannya apa aja nanti lihat di videonya Pak Luis. Oke? Gerakannya apa aja nanti lihat di videonya Pak Luis. Pak Luis sudah kirim video di YouTube. Nanti kalian tinggal lihat apa aja yang dilakukan. Oke? Oke. Nah, KI4-nya boleh dikumpulkan hari ini sampai minggu depan. Ya. Masih lama. Hari ini sampai minggu depan ya. Jangan sampai 2 minggu lagi ya. Hari ini sampai minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan, Abi? Pakai baju OR ya, jelas ya. Tidak mungkin tidak ya. Itu pasti ya. Oke, Abi. Jangan pakai baju renang ya, baju OR. Abi, mau tanya? Udah jelas? Oke, nggak jadi. Iya, Pak Adri. Itu nanti gerakan senam lantainya enggak, Pak? Apa? Gerakan senam lantainya apa? Sulit enggak? Enggak sulit kok, gampang. Nanti meroda. Enggak meroda kok, enggak meroda. Pak Luis sengaja enggak meroda. Ya cuma roll depan aja paling. Ya. Oke itu ya, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, dadah. Makasih semuanya.